Sindroma koroner akut atau selanjutnya akan sering kita sebut dengan SKA, meningkatkan angka perawatan dan kematian di seluruh dunia. Pada saat ini penanganan SKA sudah banyak mengalami kemajuan dibandingkan 2 dekade terakhir. Apa itu SKA? SKA adalah suatu kumpulan dari gejala dan tanda klinis yang disebabkan oleh gangguan perfusi dari pembuluh darah arteri koroner. Kita ketahui bahwa arteri koroner jantung ini adalah yang memperdarai miokardium. Sehingga apabila terjadi gangguan perfusi tersebut, muncullah gejala dan tanda klinis yang sering dikeluhkan oleh pasien, itulah yang disebut dengan suatu sindroma koroner akut. Sindroma koroner akut ini merupakan suatu manifestasi akut dari plak aterom pembuluh darah koroner yang koyak dan pecah akibat terjadi perubahan sistem dan morfologi plak serta penipisan dari tudung atau tudung fibrosa atau fibroscap bahasa Inggrisnya yang menutupi plak tersebut, sehingga rupture plaknya, timbullah agregasi dari trombosit dan timbullah suatu jaringan-jaringan vasokonstriktor, akhirnya timbul trombus, dan ini trombusnya kaya akan trombosit sehingga disebut dengan white thrombus. Yang kedua, timbulnya pelepasan vasoaktif yang menyebabkan vasokonstriksi atau vasospasm. Bisa disertai ataupun tanpa adanya suatu trombus, sehingga ujung-ujungnya akan mengalami iskemia dari miokard. Berbicara tentang sindroma koroner akut, apa sih faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa mengalami sindroma koroner akut? Kita mengetahui faktor resiko bisa ada yang dilakukan, bisa dimodifikasi, ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Apa faktor resiko yang bisa dimodifikasi? Antara lain, 1, lipid level kita. Kedua, modifiable hypertension. Jadi kita harus bisa memodifikasi selain dari profil lipid kita, bagaimana hipertensi kita. Bagaimana tentang faktor resiko merokok? Lifestyle yang cenderung tidak banyak bergerak, obesity, diabetes, dan diet. Ini adalah faktor resiko yang modifiable, artinya masih mungkin untuk dimodifikasi. Berbeda dengan non-modifiable. Usia, bagaimanapun juga dengan usia tidak mungkin bisa dicegah, penuaan itu tidak bisa dicegah. Kita tidak mungkin bisa memodifikasi usia kita, kecuali di KTP. Tapi secara real by biologicus, usia, jenis kelamin, etnis, family history, genetik, dan menopause itu adalah faktor risiko akut coronary syndrome yang tidak bisa kita modifikasi. SKA sendiri atau sindroma koroner akut memiliki 3 klasifikasi utama. Berasal dari mana? Berasal dari admission dulu ketika pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya nyeri dada khas angina, yaitu nyeri dada substernal. Dirasakan di dalam rongga dada, dirasakan berat seperti dihimpit, ditindih, tertekan, durasinya lama lebih dari 20 menit disertai dengan gejala-gejala otonom penyerta, yaitu mual, muntah, keringat dingin, dan bisa disertai dengan penjalaran. Itu adalah suatu chest pain atau nyeri dada khas infant. Apabila kita mendapatkan pasien datang dengan keluhan seperti itu, pasien sudah jatuh dalam kondisi SKA atau acute coronary syndrome. Langkah selanjutnya bagaimana? Obtain ECG. Dikatakan dalam guideline di jantung, pasien harus mendapatkan rekaman jantung within 10 minutes ketika dia, dalam jangka waktu 10 menit ketika dia masuk melalui pintu UGD. Dari EKG, kita mampu melihat apakah terjadi ST elevasi yang persisten, dia akan mendapat klasifikasi yang pertama, yaitu STEMI. Yang kedua, tidak ada STT changes atau tidak ada kelainan abnormalitas ataupun ada tanpa disertai dengan persisten ST elevasi. Ini akan masuk ke dalam kategori non-STEMI. Non-STEMI tinggal dilihat dari apabila dia memiliki biomarker enzim troponin positif, maka dia diagnosis non-STEMI. Tetapi bila dia memiliki hasil troponin normal, itu yang akan kita sebut dengan unstable angina. Sehingga klasifikasi sindroma koroner akut pada prinsipnya diagnosis terbagi menjadi 3, STEMI, non-STEMI, dan unstable angina pectoris.
Bagaimana penanganan sindroma koroner akut? Nah, ini adalah tindakan dan langkah-langkah umum yang sering kita harus berikan. Pertama adalah bed rest, istirahat baring. Pada pasien dengan saturasi kurang dari 95% pada room air ataupun mengalami distress pernafasan, jangan lupa kita harus suplementasi oksigen. Yang kedua, berikan aspilet, aspirin tanpa salut, 160 sampai dengan 320 mg pada semua pasien yang tidak mengalami kontraindikasi terhadap aspirin. Selanjutnya, clopidogrel dengan loading dose atau dosis maintenance yaitu 300 mg dan dilanjutkan dengan 75 mg per hari. Kemudian diberikan anti-iskemik, apakah dalam bentuk nitroglycerin, baik spray, tablet, serta bisa diberikan morfin sulfat 1 sampai dengan 5 mg IV dan dapat diulang tergantung dari kondisi klinisnya. Apabila pasien mengalami STEMI, yaitu nyeri dada khas infak, kemudian dengan diagnosis akut koroner syndrome, EKG didapatkan persisten ST elevasi, dia langsung masuk kategori STEMI. Pasien harus dilakukan terapi reperfusi. Kita lihat apakah pasien mampu untuk dilakukan tindakan PCI. Apa itu PCI? Percutaneous Coronary Intervention, atau orang awam sering disebut dengan pemasangan ring. Namun, pasiennya harus di mana? Apakah dia di rumah sakit yang mampu melakukan PCI atau tidak? Bila pasien STEMI datang dengan pada rumah sakit dengan fasilitas cath lab atau PCI, segera dorong ke cath lab. Namun apabila dia datang atau dibawa ke rumah sakit non-PCI-able atau tidak mampu melakukan PCI, what should we do? Kita harus lakukan pemberian fibrinolisis. Kita lakukan fibrinolitik dalam 30 menit. Gitu, 30 menit ketika pasien itu datang. Atau setidaknya apabila kita mengantisipasi bahwa apabila kita merefer ke rumah sakit dengan PCI-able akan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Contoh, saudara setempat ada di luar lingkaran tersebut. Anda sedang di Sijunjung, Anda di Solok, Anda mengalami STEMI, kerabat Anda mengalami STEMI, Anda butuh PCI, namun lokasi rumah sakit terdekat yang punya PCI itu di Padang, butuh waktu lebih dari 2 jam. Jadi bagaimana? Apakah kita tetap paksakan rujuk atau apa? Jadi satu yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan otot jantung, kita melakukan penyelamatan miokard dengan melakukan hidronolisis. Problemnya adalah, satu, dia tidak mungkin untuk merujuk untuk PCI. Apakah dia tidak transportable, atau mungkin lokasi terlalu jauh untuk PCI. Oke dok, tidak bisa PCI. Oke, kasih fibrinolitik. Dok, ada kontraindikasi untuk dilakukan fibrinolisis. Apakah ada suatu perdarahan, ongoing bleeding, atau riwayat stroke perdarahan, atau stroke yang tidak diketahui penyebabnya kapanpun juga. Itu salah satu dari kontraindikasi mutlak untuk fibrinolisis. Jadi bagaimana? Inilah tempatnya kita melakukan farmakoinvasif strategi. Berbicara tentang farmakoinvasif strategi, kita berbicara beberapa aspek terapi. Yang pertama adalah antiplatelet. Di awal saya sampaikan penggunaan asetil salisilat atau disebut orang awam disebut dengan aspirin, aspilet, dan lain-lain. Sebenarnya aspilet suatu merek dagang. Kita lakukan pemberian loading dose. Ini bila aspirin karena dosisnya adalah 75 mg. Tapi sediaan yang aspilet yang asetil salisilat yang ada di luaran 80 ml. Sehingga kita berikan 160 sampai dengan 320 mg dengan maintenance dose kurang lebih sekitar 80 mg atau 1 tablet. Bagaimana dengan sediaan yang lain, yaitu ticagrelor. Nah, ticagrelor kita berikan loading dose 180 mg dengan dosis maintenance atau rumatan 2 kali 90 mg. Yang ketiga, antiplatelet yang sering kita berikan pada tata laksana awal SK adalah clopidogrel dengan loading dose 300 mg dan maintenance dose 75 mg. Selain antiplatelet, ada juga anti-iskemia. Apa itu? Yaitu kita mencoba untuk mengurangi iskemik dari miokard. Ada beberapa obat yang memiliki efek anti-iskemia. Yang pertama adalah beta blocker atau penyekat beta. Fungsinya apa? Fungsinya kita menurunkan
konsumsi oksigen dengan menurunkan detak